Apa iya lansia dengan diabetes mellitus tidak boleh konsumsi buah sama sekali? Apa iya lansia dengan diabetes mellitus hanya boleh konsumsi nasi dingin saja? Sebelum kita bahas, perkenalkan saya Niken Wahyu Arianti, mahasiswi Prodi Pendidikan Dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di sini saya ingin sharing ilmu kepada teman-teman mengenai how to deal diabetes mellitus with 3J Principle for Elderly People. Jadi bahasan kali ini mengenai diet diabetes mellitus dengan prinsip 3J untuk lansia. Simak videonya lebih lanjut ya. Lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Indonesia memasuki periode lansia atau aging population karena lebih dari 10% penduduknya adalah lansia. Dikarenakan usia yang sudah tidak muda lagi, kondisi fisik maupun fisiologis lansia mengalami penurunan sehingga lansia rentan terkena penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus. International Diabetes Federation memperkirakan angka diabetes mellitus akan mengalami peningkatan terus-menerus hingga tahun 2045 menjadi 16,6 juta penduduk. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan kondisi di mana kadar gula darah di atas nilai normal. Terdapat juga pemeriksaan laboratorium yang mengabarkan keadaan diabetes mellitus, yaitu HbA1c. HbA1c menggambarkan kondisi pola makan kita selama 3 bulan terakhir. Nilai normalnya itu di bawah 5,7%. Untuk mendiagnosis diabetes mellitus tentunya harus berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Diet seperti apa sih yang baik untuk diabetes mellitus? Yaitu diet dengan prinsip 3C, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat jadwal. Tepat jumlah yang dimaksud yaitu jumlah makanan yang dikonsumsi sebaiknya merupakan hasil konsultasi gizi bersama ahli gizi yang disesuaikan dengan kondisi lansia. Bagi lansia, rata-rata kebutuhan kalori sehari 1.500 hingga 1.900 kalori, tergantung pada status gizi, faktor stres dan penyakitnya, usia, jenis kelamin, serta aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu tepat jenis. Jenis makanan disesuaikan dengan konsep piring makan model T untuk diabetes mellitus. Setengah dari piring penyandang diabetes mellitus berupa sayur dan buah. Kemudian seperempatnya berupa lauk pauk ataupun sumber protein. Dan seperempatnya lagi berupa sumber karbohidrat. Untuk jenis bahan makanan yang dihindari, yang pertama berupa karbohidrat sederhana karena cepat sekali untuk menaikkan kadar gula darah. Contohnya seperti gula pasir, permen, soft drink, dan segala yang manis-manis. Yang kedua berupa sumber lemak jenuh karena bahan makanan ini tinggi kolesterol sehingga harus dihindari. Untuk bahan makanan yang dibatasi, yaitu bahan makanan yang masih boleh dikonsumsi namun dalam jumlah terbatas. Yang pertama, karbohidrat kompleks, yaitu seperti nasi, roti, kentang, dan lain-lain. Untuk nasi sebaiknya konsumsi 7-10 sendok makan saja untuk satu kali makan utama. Yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk yang dibatasi yaitu seperti ikan asin, telur asin, lalu kornet, fast food, dan goreng-gorengan. Kemudian sayuran B, yaitu sayuran yang lebih banyak mengandung karbohidrat daripada sayuran lain. Untuk porsinya sebaiknya 3 sendok makan sekali makan dan tidak lebih. Sayuran itu yaitu bayam, beet, buncis, dan lain-lain. Untuk sumber lemak yang dibatasi yaitu susu, keju, dan mayonaise. Buah-buahan juga terdapat yang dibatasi, yaitu terdapat nanas, anggur, mangga, pisang, alpukat, sirsak, dan sawo. Makanan yang dianjurkan pertama sayuran A yang dapat dikonsumsi 7 sendok makan sekali makan. Lauk pauk sebaiknya memilih ayam tanpa kulit, lalu ikan, putih telur, tempe, tahu, oncom, dan kacang-kacang. Untuk buah dapat mengonsumsi apel, pir, jambu biji, dan juga jeruk. Prinsip yang ketiga yaitu tepat jadwal. Dianjurkan jadwal makan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan dengan prinsip porsi kecil namun dengan jeda waktu 2-3 jam.
Hal ini bertujuan agar kadar gula darah stabil sehingga kurva kadar gula darah juga tidak terlalu naik turun secara cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman bahasan kita mengenai diabetes mellitus. Jadi untuk lansia masih boleh konsumsi buah dengan batas yang wajar. Untuk nasi dingin tidak terlalu disarankan ya teman-teman. Jadi lebih baik untuk konsumsi nasi yang fresh sehingga untuk kehigienisannya tetap terjaga. Pada video kali ini semoga membantu teman-teman sekalian dan dapat menambah informasi yang dibutuhkan. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Don't forget to subscribe, like, dan share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.